Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifan Fadila dari kelasnya Bu Eti, Ekonomi Manajerial. Di sini ya, saya akan menganalisis elastisitas permintaan pada pasar smartphone. Di sini ada latar belakang dari latar belakang elastisitas permintaan dalam kondisi pasar yang kompetitif ini. Harga menjadi faktor krusial yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Elastisitas permintaan menjadi alat analisis yang penting dalam ekonomi manajerial untuk mengukur seberapa sensitif konsumen terhadap perubahan harga. Dengan memahami nilai elastis, perusahaan dapat membuat keputusan strategis yang lebih tepat, terutama dalam menetapkan harga dan merancang strategi pemasaran. Oleh karena itu, saya akan membahas tentang analisis kuantitatif elastisitas permintaan pada smartphone di Indonesia. Nah, di sini ada bagaimana caranya mengukur elastisitas permintaan smartphone secara kuantitatif. Nah, elastisitas permintaan merupakan konsep dalam ekonomi yang mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta. Oleh karena itu, perubahan variabel-variabel tertentu, terutama harga, elastisitas permintaan harga atau price elasticity of demand, menunjukkan tingkat responsif dalam jumlah permintaan terhadap perubahan harga barang. Di sini ada elastisitas sama dengan persentase jumlah permintaan dibagi perubahan harga. Jikalau elastisitas ini lebih dari satu, permintaan itu sama dengan elastis. Jika nilai elastis kurang dari satu, permintaan bisa disebut inelastis. Dan nilai elastis sama dengan satu sama dengan elastis uniter. Apa implementasi hasil analisis elastisitas terhadap strategi penetapan harga produsen smartphone? Nah, di sini ada ada beberapa yang saya akan sebutkan. Yang pertama ada produk dengan permintaan elastis sebaiknya tidak mengalami kenaikan harga yang drastis. Oleh karena itu, ada beberapa konsumen yang lebih memilih eh, harga atau barang yang mereka jual itu harganya termasuk lebih signifikan lah, lebih merata. Terus yang kedua ada diskon dan promosi. Nah, ini bisa mendorong peningkatan penjualan karena pendapat konsumen menentukan kemampuan membeli produk dengan harga menengah hingga tinggi akan lebih menjadi elastis jika ditargetkan pada segmen konsumen berpenghasilan rendah. Terus yang ketiga ada loyalitas terhadap merek. Konsumen yang sangat loyal terhadap suatu merek, misalnya Apple atau Samsung, itu akan tetap membeli meskipun harganya naik. Dalam hal ini, permintaan menjadi inelastis karena preferensi emosional mengalahkan logika perbandingan harga. Dan yang terakhir, ada perbedaan fitur antara produk. Kalau perbedaan fitur antara produk itu sangat-sangat signifikan ya. Apalagi di Apple ada fitur unggulan dan di Samsung juga ada sama-sama seperti Apple ada fitur unggulan juga. Maka konsumen akan lebih setia kepada produk tersebut, membuat permintaannya lebih tidak elastis. Namun banyak produk dengan fitur serupa, maka konsumen akan sensitif terhadap harganya. Nah, konsep elastis ini menurut Mankiw 2018, elastis permintaan mengukur sensitivitas jumlah yang diminta terhadap perubahan harga. Jika permintaan elastis, perubahan harga kecil dapat memicu perubahan yang diminta, sorry, dapat memicu perubahan permintaan besar. Nah, elastisitas permintaan juga
ada merupakan konsep dalam ekonomi yang mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan variabel-variabel tertentu yang tadi saya sudah jelaskan. Faktornya juga, nah, di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah strategi promosi, inovasi produk, dan riset pasar yang rutin dapat membantu produsen dalam menjaga daya saing dan mempertahankan konsumen yang kompetitif. Analisis elastisitas permintaan di pasar Indonesia, platform Indonesia menunjukkan bahwa permintaan yang cukup sensitif terhadap perubahan harga. Perusahaan perlu memperhatikan respon konsumen dalam menentukan strategi harga. Elastisitas juga dipengaruhi oleh substitusi pendapatan dan loyalitas mereka. Sekian dari saya, Devon Fadila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.